Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang manajemen shock pada anak di IGD. Nah, berbicara tentang shock, kita harus tahu dulu bahwa shock itu adalah suatu kegagalan energi akut, ya, di mana produksi ATP atau adenosine trifosfat itu tidak cukup untuk menopang fungsi sel sistemik. Nah, shock ini bisa disebabkan kurangnya hantaran oksigen, bisa karena anemia, hipoksia, atau iskemia. Bisa juga karena hantaran glukosa atau glikopenia dan disfungsi mitokondria. Uh, jika berbicara tentang jika berbicara tentang shock pada anak, maka ini disebabkan oleh beberapa hal. Karena kita tahu bahwa shock itu ada beberapa macam, seperti shock hipovolemik karena perdarahan, kemudian ada juga shock kardiogenik, shock sepsis, shock yang berhubungan dengan demam, ada juga shock yang berhubungan dengan dehidrasi berat. Ini bisa karena hipovolemik juga. Jadi shock karena perdarahan, dengue shock sindrom, dan shock yang berhubungan dengan dehidrasi berat ini juga bisa dikategorikan dalam shock hipovolemik. Nah, berbicara tentang shock pada anak, maka kita membaginya menjadi 5 bagian, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, pada shock karena perdarahan, ini biasanya gejala yang mendasarinya adalah riwayat karena trauma, kecelakaan, dan sebagainya. Kemudian ada tanda-tanda untuk perdarahan. Nah, sedangkan dengue shock atau dengue shock syndrome ini biasanya terjadi karena DHF, dengue fever, ya. Nah, biasanya terjadi karena demam berdarah atau DHF itu. Kemudian yang sudah KLB, kemudian ada riwayat demam tinggi, ya karena pasti DHF itu biasanya demam tinggi. Kemudian ada timbulnya purpura. Nah, sedangkan shock kardiogenik itu bisa disebabkan karena atau gejala yang ditunjukkannya adalah punya riwayat penyakit jantung. Kemudian terdapat peningkatan tekanan vena jugularis dan pembesaran hati. Nah, shock sepsis itu karena ada riwayat penyakit yang disertai demam. Kemudian anak tampak sakit berat. Kemudian shock yang berhubungan dengan dehidrasi berat, ini berkaitan dengan perdarahan dan dengue shock. Ini juga bisa disebabkan karena anak diare dan KLB kolera. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Penata laksanaannya itu Anda harus mempunyai mindset bahwa ketika melaksanakan manajemen shock pada anak di IGD, maka deteksi dini dan tata laksana shock ini merupakan hal yang penting karena sekali Anda salah untuk mengambil tindakan yang tepat, maka jiwa merupakan taruhannya. Nah, jika tanpa memandang kategori diagnostik, ya, entah ini shock karena dengue, shock karena kardiogenik, shock karena sepsis atau apapun, di sini ditekankan bahwa yang pertama, Anda harus mampu untuk melaksanakan pengenalan dini, mulai dari takikardi, kapilari refill yang memanjang, dan hipotensi. Karena semua jenis shock sudah pasti akan menunjukkan tanda takikardi atau peningkatan peningkatan nadi, kemudian kapilari refill yang memanjang, dan hipotensi. Nah, hal yang harus Anda lakukan adalah yang kedua adalah 3 langkah, yaitu yang pertama adalah akses pembuluh darah, ya.
cari pembuluh darahnya, kemudian yang kedua, berikan cairan infus, serta yang ketiga adalah epinefrin. Nah, kalau sebagian kasus bisa diberikan hidrokortison. Ini dilakukan untuk pemulihan shock pada jam pertama pasien masuk IGD. Jadi jika ada pasien dengan shock anak-anak, ya itu kalau dalam kategori triase, anak-anak harus diutamakan duluan. Jika anak dengan shock, ya ada mnemonicsnya atau ada titiannya untuk melaksanakan triase atau pengkajian, Anda harus langsung, jika Anda temukan bahwa, oh memang ditemukan ada tanda-tanda shock, maka langsung akses pembuluh darahnya, ya cari pembuluh darahnya, pasang infus, berikan cairan, dan berikan epinefrin. Ya, epinefrin. Nah, bagaimana soal skor, bagaimana penilaian ya, dan bagaimana menentukan prognosis dari anak yang mengalami shock. Nah, saya mau bilang untuk Anda bahwa walaupun definisi shock ini logis ya, mudah dipahami ya, namun Anda tidak bisa secara serta-merta untuk melaksanakan tindakan yang praktis karena pengukuran adenosin trifosfat atau ATP tidak dilakukan. Itu tergantung dari rumah sakitnya. Oleh karena itu, pemeriksaan klinis menggunakan tanda-tanda tidak langsung untuk mendiagnosis dan menilai shock seperti yang sudah saya jelaskan, itu harus betul-betul ditekankan dengan baik. Nah, tanda-tanda ini harus mengidentifikasi stadium yang paling dini dari shock atau paling tidak patologi yang terjadi sebelum shock terdeteksi. Biasanya, tanda-tanda untuk anak yang dengan shock itu adalah biasanya anemia, tampak dari pucat, kemudian takikardi, kemudian HB kurang dari 8 gram per desiliter. Takikardi ini meningkatkan curah jantung untuk mempertahankan hantaran oksigen, sekalipun hemoglobin kurang. Jadi, ketika anemia, hemoglobin kurang. Ketika hemoglobin kurang, oksigen yang dihantarkan juga akan kurang. Karena oksigen berikatan dengan hemoglobin di dalam darah. Nah, bisa juga ada tanda-tanda yang lain, yaitu takipneu. Jadi karena memang hemoglobinnya sudah rendah, ya, maka kemampuan organ juga akan bekerja rendah, maka bisa juga menyebabkan takipneu seperti itu ya. Nah, selain itu, jika Anda menemukan tanda-tanda shock anemik, ya, shock karena memang anemia, itu bisa terjadi karena kadar HB turun, kurang dari 6 gram per desiliter. Tandanya dari mana? Tandanya dari detak jantung yang lebih rendah, kurang dari 98. Kemudian terjadi perubahan status mental. Kemudian takipneu, karena memang oksigennya sudah kurang. Nah, kalau shock iskemik, ini dikenali dari kapilari refill yang lebih dari 2 detik, disertai dengan vasokonstriksi sistemik untuk memelihara tekanan perfusi dan aliran darah ke organ pusat seperti otak dan ginjal. Nah, oleh sebab itu memang Anda harus melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Nah, jika Anda menemukan shock glikemik ya karena glikopenik, jadi anak yang malnutrisi, bisa didiagnosis dari glukosanya itu sampai 16 mg ya, 16 mg per liter. Kemudian ditemukan juga adanya hipoglikemia. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Bisa Anda lakukan transfusi darah untuk tingkatkan hemoglobin dan memulihkan takikardi. Namun, tapi harus dilakukan dahulu dengan pemberian cairan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pemberian transfusi darah memang harus diberikan cairan dulu, bolus cairan sekitar minimal 100 ml
Ya. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan transfusi darah. Nah, transfusi darah ini tugasnya adalah untuk tingkatkan HB dan kemudian pulihkan takikardi dan takipneu, ya. Karena memang kalau darah sudah masuk, PRC sudah masuk, maka hemoglobin sudah banyak dan dia bisa ngantar O2 ya di dalam darah. Nah, selain itu capillary refill-nya juga akan membaik. Nah, berbicara tentang shock dan keparahan, ya, shock dan keparahan, di sini ada indikator kuat untuk sistem scoring kepada pasien anak yang mengalami shock. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan PRISM dan PELOT, ya singkatannya, yaitu Pediatric Risk Illness Severity and Mortality Score. Silakan Anda cari. Dan PELOT, Pediatric Logistic Organ Dysfunction Score. Nah, jika berbicara tentang PRISM atau Pediatric Risk Illness Severity and Mortality Score, maka jika dikatakan membaik pada bayi, maka satu, detak jantungnya sudah lebih dari 150 kali per menit. Ya, kalau bayi itu sudah, kalau anak 150 kali per menit, kalau bayi sudah lebih dari 160 kali per menit. Kemudian nafas lebih dari 50 kali per menit dan anak-anak lebih dari 50 kali, bayi lebih dari 60 kali. Tekanan oksigen itu kurang dari 300 mm air raksa. Glukosanya kurang dari 60 atau lebih dari 250 mg dan bikarbonatnya kurang dari 16 mg. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan mortalitasnya tinggi. Jadi mortalitasnya tinggi itu atau angka kesakitannya tinggi itu atau shocknya parah itu jika prismnya itu sudah menunjukkan takikardi, takipneu, kemudian tekanan oksigennya sudah tinggi sekali, kurang dari 300, glukosanya rendah, kurang dari 60 atau lebih dari 250, dan bikarbonatnya juga rendah. Nah, kalau pelot, kalau anak-anak yang dengan mortalitasnya tinggi, ya, itu sistolik atau tekanan sistoliknya menunjukkan hipotensi kurang dari 65 mm air raksa. Ya, kalau pada neonatus. Nah, pada bayi kurang dari 75, pada anak kurang dari 85. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah berumur sekitar 7 tahun, itu kurang dari 95 air raksa. Kemudian GCS-nya itu sudah 7 sampai 11, ya. Itu mortalitasnya tinggi sekali. Selain itu, kreatinin serum sudah lebih dari 140, ya. Kemudian kalau anak usia kurang dari 1 tahun itu kreatininnya sudah lebih dari 55 unit mol ya per liter. Anak usia kurang dari 12 tahun sekitar lebih dari 100. Nah, ini angka-angka kreatinin ya. Nah, shock yang memanjang dan depresi atau penurunan dari ATP lebih dari 1 jam bisa menyebabkan kadar kreatinin yang tinggi. Ya, kadar kreatininnya tinggi dan kemudian sel-sel tubulus ginjalnya itu kehilangan orientasi atau fungsinya. Kemudian jika shock ini lama, ini menyebabkan koagulasi atau pembekuan, ya, pembekuan di dalam darah, ya. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa untuk menentukan skor ada 2 indikator atau 2 alat ukur yang digunakan, yaitu PRISM atau Pediatric Risk Illness Severity and Mortality Score dan PELOT. Jika semua sistem tubuh itu naik, maka pada pengukuran PRISM semua sistem tubuh naik, ya, maka mortalitasnya itu tinggi sekali atau derajat keparahannya tinggi sekali, ya, prognosisnya begitu. Nah, jika PELOT atau Pediatric Logistic Organ Dysfunction Score, kalau sudah rendah, maka prognosisnya sudah
memburuk atau mortalitasnya tinggi sekali, ya, angka kesakitan. Jadi karena organ-organnya itu sudah kan pediatric logistic organ dysfunction score. Jadi semakin rendah itu sistem tubuh, maka sudah organnya sudah lelah, sudah capek, ya. Sedangkan kalau PRISM itu semakin tinggi, ya, berarti memang pada saat itu memang organ lagi kerjanya tinggi-tingginya karena memang kebutuhannya kurang. Nah, jadi dari PRISM dulu akan menyebabkan pelot. Gampangannya seperti itulah, ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah pemulihan tanda syok pada waktu yang tepat akan memperbaiki prognosis. Itu, ya. Jadi jika Anda menanganinya dengan baik, maka prognosisnya juga akan jauh lebih baik, ya. Mortalitas dan neuromorbiditas artinya bahwa angka kesakitan, ya, kesakitan dan neuromorbiditas itu berbanding lurus dengan, ya, jadi semakin parah prognosisnya itu akan berbanding lurus dengan takikardi, kemudian hipotensi, terus kemudian pemanjangan kapilari refill, ya. Jadi ada tiga item, yaitu takikardi, hipotensi, dan pemanjangan kapilari refill. Seperti tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa takikardi menunjukkan bahwa hemoglobin kurang, oksigen kurang, ya, akhirnya jantung memompa lebih keras supaya, ya, memompa lebih cepat supaya kebutuhan jaringan terpenuhi. Namun hipotensi artinya bahwa pompanya cepat tetapi tekanannya rendah, ya. Kemudian kapilari refill-nya itu memanjang karena ketika terjadi kekurangan oksigen atau kekurangan nutrisi di dalam darah, maka trombin sebagai indikator utama untuk pelaksanaan pembekuan darah akan bekerja lebih banyak karena dia menganggap bahwa itu adalah benda asing. Oleh sebab itu kapilari refill-nya atau pengisian terjadi pembekuan darah dan juga menyebabkan kapilari refill-nya memanjang, ya. Nah, setiap keterlambatan pemulihan dari hipotensi dan kapilari refill, ya, jika Anda terlambat memulihkan hipotensi dan terlambat untuk memulihkan kapilari refill, akan menyebabkan kematian 2 kali lipat dan menyebabkan kegagalan organ yang meluas atau ganda, ya. Jadi penanganannya harus cepat, tidak boleh lambat, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan, ya? Manajemen untuk shock, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang saya harus bilang untuk Anda bahwa Anda harus melaksanakan identifikasi. Tadi seperti di awal saya sudah bilang bahwa ketika Anda melaksanakan triase dan mendapatkan bahwa pasien itu mengalami shock berdasarkan dengan pengkajian awal triase di IGD, ya, maka Anda berdasarkan atas. Yang pertama, Anda berdasarkan atas adakah takikardi, adakah kapilari refill, dan adakah hipotensi. Jika ada Anda identifikasi ini, maka langsung Anda lakukan pasang cairan, suntik epinefrin, bisa juga hidrokortison untuk beberapa kasus jika anafilaktik ataukah sepsis, ya. Jika Anda sudah temukan bahwa pasien itu mengalami takikardi, mengalami hipotensi dan kapilari refill-nya memanjang, maka Anda segera langsung menggunakan algoritma ABCD, ya. Namun yang paling cepat dalam waktu 0 sampai 5 menit Anda sudah harus lakukan airway dan breathing, ya. Buka jalan nafas,
periksa jalan nafas. Jika ada sumbatan, buka jalan nafas. Cek pernafasannya, look, listen, and feel. Kemudian langsung lompat pada pasang IV line. Pasang infus, berikan cairan, transfusi darah. Nah, kemudian Anda selanjutnya Anda cek apakah ada ronki atau hepatomegali atau tidak. Ini kalau sudah ada ronki, berarti sudah ada kegagalan organ paru. Sudah terjadi hepatomegali, maka sudah terjadi pembesaran di dalam hati. Ya. Jika iya, segera lakukan bolus cairan kristaloid atau isotonis. Ya. Jika pasiennya neonatus, maka Anda langsung untuk infus prostaglandin, ataukah Anda bisa berikan dobutamin sampai dengan hipotensinya membaik dan EKG-nya juga membaik. Jika tidak terjadi ronki atau hepatomegali, Anda bolus cairan sampai 60 ml per kilogram. Ya. Jika shock hemoragik, tambahkan 20 ml sel darah merah. Ya. Kemudian, kalau ronki dan hepatomegali, Anda sudah berikan cairan, kemudian berikan transfusi darah, maka lanjut untuk berikan epinefrin. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Epinefrinnya itu 0,05 sampai 0,3 mikrogram per kilogram per menit. Ya, jangan lupa gunakan titrasi atau gunakan siring pump. Ya. Kemudian jika ada terjadi insufisiensi adrenal, maka segera berikan hidrokortison 2-50 mg per kilogram per hari. Ya, seperti itu. Ya, berikan hidrokortison. Semua tindakan ini harus dilakukan dalam waktu 60 menit, tidak boleh lambat. Ini adalah golden period-nya untuk penanganan, ya, penanganan shock pada anak. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa Anda mulai dari identifikasi shock. 3, lihat apakah ada takikardi, apakah ada hipotensi, dan capillary refill-nya apakah lebih dari 2 detik atau tidak. Jika ada, oke, itu sudah shock. Maka segera Anda lakukan buka jalan nafas, cek ada sumbatan atau tidak. Jika ada, look, listen, and feel, lihat pernafasannya bagaimana. Kemudian Anda segera langsung cari nadinya, pasang infus, kemudian Anda bisa langsung memberikan 100 ml pertama. 100 ml pertama untuk transfusi darah, 100 ml pertama cairan isotonik untuk memberikan cairan dulu, cairan isotonis, kemudian dan berikan transfusi darah. Ya, di sini sudah bilang bahwa 60 ml per kilogram berat badan. Kemudian dalam 15 menit itu harus habis. Jadi Anda kalau bolus cairan 60 ml per kilogram, maka dalam waktu 15 menit itu harus habis. Atau cairan darah itu dalam 20 menit per kilogram berat badan, dalam 15 menit sudah harus habis. Ya, atau berikan kristaloid itu dalam waktu 15 menit 10 ml per kilogram berat badan sudah harus habis. Kemudian epinefrin 0,05 sampai 0,3 mikrogram per kilogram berat badan per menit, ya, sudah harus habis. Dan jika ada insufisiensi adrenal, maka berikan hidrokortison 2-50 miligram per kilogram per hari. Itu yang harus Anda berikan pada anak. Jadi, saya tambahkan kepada Anda bahwa ketika Anda berada di dalam fasilitas kesehatan yang dinamakan dengan dengan keperawatan kritis, ya, bisa di ICU, bisa di kamar operasi, bisa di PICU, bisa di NICU, bisa juga di IGD. Semua tergantung di mana Anda ditempatkan. Jadi algoritma ini harus betul-betul Anda pahami. Sekian dari saya, tetap semangat, selamat pagi.